diperbolehkan apa tidak antara terpejam dan tidak terpejam itu? Pertama, dibolehkan, tidak membatalkan orang sholatnya sambil merem. Tapi ada keutamaan. Utamanya apa? Tadi, ketika sholat pandangan ke tempat sujud. Ketika sholat, bahkan ketika sujud pun itu sunatnya melek. Melek. Ya, adapun kita misalkan mengejar khusyuk dengan merem, ya nggak apa-apa. Daripada melek gak khusyuk, Ini gampang bisa ya kan. Apalagi kalau sholat Jumat depannya ada yang pakai tulisannya Ajinomoto, ikut baca berarti pikirannya. Gitu. Tapi kalau melek bisa khusyuk, afdolan. Lebih bagus ya. Iya. Gitu. Nah, jadi lebih banyak tantangannya berarti lebih banyak pahalanya. Ya, Seperti kita sholat di tempat yang sunyi bisa khusyuk, bagus. Ketika kita sholat di tempat yang ramai masih bisa khusyuk, lebih bagus ya. Karena tantangannya lebih berat. Ya. Al-ujroh di Fadlil Masakoh. Pahala itu tergantung tantangan. Adalah kalau tahu saya itu apa benar kalau saya pendapat saya itu sholat itu sebenarnya bukan wahyu tapi perintah. Itu betul ya Pak? Karena menurut saya itu kalau wahyu kan dibawakan malaikat Jibril, kalau perintah Rasulullah sendiri yang diangkat menghadap Allah. Itulah bahasanya itu. Itu ada kesalahan nggak itu istilah bahasa antara sholat itu bukan wahyu, kalau lainnya wahyu? Itu redaksi seperti itu menurut saya salah. Salah. Pertama, wahyu itu kalimatnya umum. Jadi wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di antaranya isi wahyu itu ada perintah, ada larangan, ada yang lainnya. Nah, di antara perintahnya itu ada sholat. Selain pertama tugas sholat sendiri, itu kan yang langsung langsung menghadap Allah itu kan kewajiban perintah sholat yang 5 waktu. Nah, yang tadi itu, iya, yang sholat. Iya. Yang Isra Mi'raj itu kan awalnya kewajiban sholat yang 5 waktu. Padahal sebelum itu pun udah ada sholat. Sebelumnya Rasulullah itu ya? Enggak, sebelum apa? Sebelum yang 5 waktu itu sudah ada syariat sholat. Seperti aqimis sholat dari dulu isyamsi ila wasakil laili wa qur'an al-fajr. Gitu. Nah, terus wa minal laili fatahajjad bihi, jadi antaranya sholat tahajud. Jadi sebelum ada 5 waktu itu sholat tahajud, sholat malam itu sudah ada ya? Sudah ada. Jadi perintah sholat itu semuanya. Jadi kalau dibilang apa? Sholat itu bukan wahyu juga. Wahyu juga. Tapi diantaranya yang 5 waktu tadi. Perintah itu. Dari 50 waktu ke 5 waktu ya. Itu perintah. Wahyu. Terus apa? Perintah juga. Wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad yang isinya perintah Allah bagi Nabi dan umatnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Sholat itu luar biasa pentingnya ya. Sampai Allah itu memanggil Rasulullah dalam 5 waktu tadi itu. Karena sebelumnya itu belum udah ada sholat, tapi Rasulullah belum dipanggil ke atas ya. Tapi yang begitu suruh 50 waktu ya kalau nggak salah ya. Itu berarti suruh menghadap langsung ibaratnya. Jadi kan di kita dijelaskan apakah sebelum Nabi Isra ada syariat sholat atau tidak? Ya, jawabannya ada. Yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran, "Waminal laili fatahajjad bihi", di antaranya sholat tahajud, sholat malam. Di antaranya
sebelum Rasulullah memang sudah ada sholat sih ya, cuman beda-beda tentunya. Iya. Dan yang lain, cuma yang 5 waktu hanya kumpul pada Nabi dan umatnya. Kalau Nabi yang lain ada ya 1 waktu saja. Ada yang berdiri, ada yang asar saja, ada yang subuh aja, Nabi-Nabi yang lain. Apa benar Pak Ustaz? Apa dalam perintah Allah itu sholat 5 waktu memang sudah ditentukan, itu 5 waktu itu asyar jam sekian waktunya, maghrib sekian, zuhur ini, isya ini, subuh ini, waktunya memang sudah ditentukan ya Pak Ustaz? Sudah ditentukan, tapi awalnya bukan dari jam. Waktu sholat itu. Iya. Kalau sekarang kan jam, dulu mungkin kalau orang Jawa itu sumur seringi maghrib, tenggelam matahari. Iya, itu kan ada aturannya seperti dalam kitab Safinah dijelaskan, yaitu terutama patokannya matahari. Patokannya. Tapi sekarang kan karena ada ilmu falak, ya, terus digali atau mengatur. Jadi matahari kondisinya seperti itu jamnya sekian. Makanya udah ada waktu sholat baku. Setahun itu pasti seperti itu perputarannya. Tapi dengan ya. Tapi dengan hitungan bulan Komariah atau Hijriah hitungannya. Itu kan yang mengatur ilmu falak. Jadi sekarang lebih mudah. Pagi jam. Abang ini jangan atur jam, berarti udah ada aplikasi. Itu ada sendiri HP. Tidur dari bangun ini. Iya, dari bangun ini. Jadi patok. Memang sesuai. Kalau mau coba-coba ya silakan. Begitu azan, misalkan pas waktunya sekian jam 12, coba posisikan jika yang ingin juga. Bayangannya itu ya? Bayangannya sesuai enggak? Terus samakan dengan aturan pada kitab. Dan kalau waktu zuhur itu tergelincirnya matahari, terus geser sedikit. Kalau matahari sebelumnya dari sini, berarti bayangannya di sini kan? Iya. Terus kalau posisi di tengah, berarti nggak ada bayangan. Nah, itu waktu haram sholat. Matahari maju sedikit ke sini, nongol bayangan sini. Nah, itu masuk. Udah geser ya? Iya. Matahari geser sedikit sini, ada bayangan sedikit sini. Berarti 85 derajat ya? Masuk waktu zuhur. Nah, nanti maju lagi, ada bayangan istiwa. Asyar. Itu. Kalau posisinya sama, ini 1 meter, bayangannya ke sini 1 meter. Berarti itu baru habis waktu zuhur. Lewat sedikit, asar masuk. Kalau baru sama, belum masuk waktu asar. Karena boleh roti belum istiwa. Sihat sholat, orang sakit sholat, orang mati aja masih disolat. Dan begitu penting yang ada mikir begitu kan. Makanya ada kalimat seperti ini, wala yu'daru fi tarkiha ahadun mada ma'akilan. Dalam salah kitab Safinah, seseorang tidak diampuni meninggalkan sholat selama dia berakal, selama dia masih ingat. Kecuali yang gak ingat, Sadar, selama sadar. Nah, gila nggak masalah, nggak sholat juga. Sakit separah apapun, selama masih ingat, masih sadar, wajib sholat. Bagaimana seperti itu? Jadi kalau kita pernah lewat sholat, mau mesti dibayar. Mondok. Berapapun itu. Ya begitu kita menginjak balik, hitungannya
balik mungkin 15 tahun. Nah selama 15 tahun itu satu sholat pun pernah kita lewat dengan sengaja, dengan ingat, dengan sadar. Tapi seandainya mungkin secara umum itu dulu pernah nggak sholat, mungkin setelah balik atau yang mungkin udah melewati balik lah, udah lama nggak sholat dan itu lupa, itu bagaimana Pak? Apa perlu dikodok atau bagaimana itu? Kalau lupa, kalau ingat wajib bayar. Kalau lupa itu seperti ini. Ada begini, saya ingat dulu. Perasaan gitu Ya, ingat dulu saya mulai sholat itu usia 20 tahun. Dari mulai 15 tahun sampai 20 tahun saya nggak pernah sholat, berarti ingat 5 tahun nggak sholat. Berapa waktu ya? Nggak tahu, kurang lebih 5 tahun. hitung aja kalkulasi ya. Hitungnya. Ada yang nggak ingat sama sekali. Saya mungkin ragu-ragu. Begitu saya menginjak balik, saya pernah ninggalin sholat apa enggak ya? Ragu ya. Ragu. Gitu. Nah kalau ragu itu bisa bisa terbayarkan dengan kita sering melakukan sholat sunnah. Relatif ya. Iya, mau relatif sama aja sholat sunnah tidak bisa terbayar. Kalau ninggalin apa tidak ya? Gitu. Nggak yakin. Kalau yakin tapi nggak ingat berapanya berarti itu ya kita diperkirakan saja lah. Ya 5 tahun pokoknya. Gitu. Bagaimana cara membayarnya? Ya semampunya kita. Bahkan kalau itu ada kalimat wajib menggunakan seluruh waktunya untuk membayar sholat, kecuali waktu yang digunakan untuk melakukan kewajiban yang lain. Kalau kita mungkin kerja dari nafkah, itu ada waktu luang bayar sholat. Terus ada kalimat haram melaksanakan sholat sunnah ketika kita masih punya utang sholat fardu. Ini banyak. Berarti dua kalimat tadi itu berbenturan ya Pak? Gimana? Ya maksudnya haram melakukan sholat sunnah selama masih punya hutang wajib. Terus yang satunya ya tadi apa lupa saya pertama. Yang tadi bisa menggantikan itu, bisa membayar itu. Ya kan itu ragu. Ya. Kalau ini kan yakin saya ini nggak sholat. Gitu, berarti sholat. Kalau ingat sehat masih ingat itu masih menjalankan sholat sunnah tapi mempunyai utang, itu berarti sholat sunnahnya haram itu ya, dari kalimat hadis tadi. Hadis apa ayat tadi itu? Itu redaksi dalam kitab. Iya, kitab Mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau kita punya utang sholat fardu, kan ada sholat fardu yang wajib didahulukan dibayar. Seperti kita ketika meninggalkan sholat fardu tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur itu, udzur sholat hanya 2, tidur dan lupa. Kalau selain itu bukan udzur. Kalau ketiduran itu berarti ada udzur. Ada udzur sholat. Cara bayarnya boleh, jadi nggak buru-buru, meskipun sholat sunnah dulu juga nggak apa-apa, yang penting dibayar. Tapi kalau kita secara sengaja nggak ketiduran, nggak lupa, ini cuma karena kesibukan aja. Ya itu, karena kesibukan, berarti nggak ada udzur. Begitu kita ingat, itu harus segera dibayar, jangan mendahulukan sholat sunnah. Ya. Nah seperti itu. Nah kalau selama ini, emang dulu selama bertahun-tahun itu ini nggak tiduran aja yang sengaja, itu bukan karena ketiduran atau karena lupa. Itu gimana? Kita kan pengen sholat sunnah, ya tunda dulu. Daripada sholat sunnah, ini kan hutang wajib, mendingan sholat aja.
Kalau posisinya bebas. Kalau kita biasanya rawatib qobliyah, yang lain qobliyah, kita kodok. Pas waktunya ba'diyah, yang lain ba'diyah, kalau dia punya utang, kita punya utang, kita kodok. Yang lain waktu duha itu sholat duha, kita kodok. Oh berarti apa namanya, membayar kodok atau membayar hutang sholat itu waktunya tidak harus Kapan aja? kapan aja. Bahkan di waktu-waktu yang dikenalkan Kayak terakhir matahari itu sudah terikat, karena itu termasuk sholat yang ada sebab. Yaitu ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya kodok. Yaitu bayar hutang. jadi Habis subuh kan nggak ada sholat. nggak boleh itu. Nggak boleh. Kalau kodok Habis asar habis asar kan biasanya sholat nggak boleh. Ah. Nah, kalau kodok boleh. apa sekaligus ini Pak Ustadz, bayarnya apa sekali waktu atau sekali waktu itu bisa menjadi Beberapa kali kodok. berapa kali rakaat itu sesuai dengan ukuran apa tadi tapi Utang. rukun yang diutang tadi itu. Iya, silakan. Kalau mampu, kalau misalkan kita saking banyaknya, saya biar cepat kelar. Habis sholat duhur, ini mau bayar duhur 5 kali. Ya kan? Misalkan duhur Duhur, 5 kali. Iya. Gitu. Iya. Itu lebih baik. Tapi minimal kalau kebanyakan seperti yang disampaikan guru saya. Ini kan ngitungnya juga susah ini. Karena saking kebanyakan 5 tahun saya nggak sholat. Gimana caranya? Pertama biar tepat ngitungnya juga. Terus agak ringan juga buat bayarnya. Cicil aja. Jadi setiap kali kita sholat fardu double. Pertama sholat niatnya ada anillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lagi usolli fardhu dhuhri qada anillahi ta'ala 2 kali. Begitu masuk asar sama, yang pertama ada anillahi ta'ala. Setelah selesai sholat asar lagi niatnya qada anillahi ta'ala. Ya. Nah, itu berapa lama? 5 tahun. Jadi nanti pas hitungannya gitu. Berarti kalau sebenarnya sholat rawatib zuhur nih kan ibaratnya depan belakang ya. Iya. Kalau depan untuk kodok, belakang untuk kodok, berarti dapat 3 itu ya. Iya. Yang pertama kodok, yang tengah waktu sekarang, yang akhir juga mengkodok. Iya. Berarti satu waktu bisa dapat 3. Jadi kalau begitu lebih banyak ya lebih cepat kelarnya. Kalau dengkulnya nggak lancar ya kan. Sebetulnya sih ya ini juga disampaikan mungkin pertama Penting banget sebatas soalnya. apa harus menjadi pengetahuan dulu. Padahal prakteknya itu masih banyak yang berat. Jangankan bayar kodok, yang hadir aja sulit. Masih berat. Yang paling aneh kan justru, tapi emang nggak sependapat. Kalau udah lewat, coba. Ya. Gitu, ada yang begitu. Ada saya pernah Ada yang begitu. Tapi saya nggak sependapat. Nggak sependapatnya apa? Bukan saya ngikutin hawa nafsu, karena pendapat ulama yang saya baca nggak begitu. Gitu. Dan memang ada yang saya pernah dengar juga, seandainya nggak ingat atau terlalu banyak, udah nggak usah dibayar, beri sholat tobat aja. Nah, Saya pernah dengar itu, tapi saya juga nggak ngeh, masih nggak keterangan saya itu. jelas itu ya. Di kitab Safinah dari saya di Fathul Mu'in seperti itu. Terus yang dijelaskan sama guru saya sama sesuai dengan yang dibaca, jadi tambah yakin bahwa sholat itu memang khusyuk. Jadi Karena ibaratnya itu mereka itu ada salah satu keterangan yang mereka jadikan dalil itu apa? La kodo habis sholat. Tidak ada kodo dalam sholat. Kalau udah lewat aja. Gitu. enak ya. Itu enak aja. Di dunia. Nah, ternyata itu dijelaskan lagi, dalil tersebut itu bagi perempuan yang haid dan nifas. Nggak Berarti kodo kalau kan? iya. Iya. Gitu. Selain haid dan nifas itu yang lain tetap kodo. Yang laki-laki harus Iya, kalau yang nggak tetap
bayar. Nah, itu merujuk kepada ayat Al-Quran yang kalimatnya apa? Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, dalam Al-Quran. Apa yang membuat kalian semua sekarang ini tidak ada di dalam neraka Saqar? Jawab, lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Ya, tetap nggak sholat itu masuk neraka kalau tidak diamputkan. Adapun nanti ini keburu enggak? Itu bayar kodo sebanyak itu, takutnya keburu habis ujian. Itu terserah Allah intinya. Yang penting kita sudah melangkah taubat. Mungkin kalau menurut saya nih, saya nggak tahu kalian gimana lihat. Mungkin utangnya sholat banyak banget itu. Udah tua nih biasanya kan orang-orang dulu ya Pak ya. Umur udah tua, dulu nggak pernah sholat, tapi setelah ingat tahu ilmunya, terus dia sholat, membayar qada, terus dia belum lunas masih kurang banyak, terus Allah cabut nyawanya. Mungkin menurut saya itu sudah lunas mungkin, karena niatnya itu sudah ada. Menurut saya tapi ini emang itu sesuai. Karena ada satu hadis mengatakan niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya udah benar-benar taubat sampai dia rela capek-capek bayar kodo yang segitu banyaknya, ternyata nggak sampai juga. Mungkin dengan kebaikan niatnya bisa turun rahmat Allah, ridho Allah sehingga lunas. Jangankan itu Allah yang Maha Rahman, Rahim, kita pun yang ngutang belum kelar ada yang dilunasin ya. Betul nggak? Iya. Kalau meninggal lunas kan? Apa itu? Ya cicilan aja. Masa nyicil gitu mau meninggal dulu belum sini nanti ya kan? Tapi kalau apa? Itunya niat. Memang begitu pentingnya sholat. Kalau menurut saya masalah qada ini ya Pak ya, dalam istilah logika kerennya, orang tersukses sedunia bahkan sampai akhirat itu hanya satu menurut saya, orang nggak punya utang sama manusia, bukan sama Allah. Jadi tadi Abrul Minanas katanya ya kan, Abrul Minanas sama sesama, tidak punya utang sama Allah, tugasnya lunas. Berarti nggak punya utang, berarti tersukses dunia akhirat. Itu bahasa keren-kerennya itu. Jadi bukan masalah sukses harta benda menurut saya. Jadi yang paling sukses orang yang nggak punya utang, titik nggak ada rumahnya. Iya kan? Aduh, utang saya banyak lagi. Belum sukses ini. Bahkan jadi perselisihan juga. Ketika kita meninggal, kita ninggalin hutang. Hutang itu kan sama tadi, ada dua macam, ada hutang dengan Allah, ada hutang dengan sesama manusia. Mana yang didahulukan? Manusia dulu biasanya. Biasanya kan kalau orang meninggal mau diangkat itu ditanya, ada yang punya utang nggak? Kalau ada punya urus sama keluarga, gitu. Berarti utang itu nggak beli nanas kan? Biasanya seperti itu. Umum ya kan? Iya. Padahal pendapat ulama yang lain mengatakan termasuk yang dikuatkan itu yang didahulukan adalah utang sama Allah ini. Pertama, tanya ini punya utang sholat nggak? Mungkin sebelum meninggal dia sakit, dia bisa melaksanakan sholat berapa hari, nah itu bayar dulu. Dikalkulasikan. Itu kan bisa dibayarkan sama ahli waris. Nah, Apakah dia sholat sendiri buat bayarin sholatnya almarhum? Dia nggak mampu bayar orang. Bisa. diwakilkan. Iya, diwakilkan. Tolong sholat buat almarhum bapak saya. Ini Berarti kayak haji aja ya Pak. Kayak haji yang udah punya harta benda, itu kan jumbo atau apa, orang untuk diwakilkan untuk kayak haji itu sama berarti itu ya, diwakilkan itu. Bentuknya badal kan? Badal haji. Nah yang kedua termasuk haji. Ini almarhum ini hartanya itu banyak,
peninggalannya itu, tapi belum berangkat haji. Itu belum berangkat haji. Padahal ini peninggalannya itu cukup. Nah itu jangan ahli waris, jangan main bagi-bagiin waris dulu, badalin dulu tadi. Gitu. Biaya buat badalin aja mampu, karena itu utang dengan Allah. Ketika kita sudah mampu kan wajib berangkat haji. Setelah itu baru sisanya bayarin utang sesama manusia. Setelah itu sisanya baru bagi waris. Bukan. Ya, kera-keran. Bahkan kalau masalah warisan itu kalau dengar dari kamu, waduh, ngeri. Sama saudara nggak akur. Ngeri ya. Ya, alhamdulillah. Ilmu yang